Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian masih bisa bergabung di live teaching hari ini walaupun kita tadi ada sedikit gangguan. Ya, saya lihat dulu. Tinggal berapa orang kita ini? Ya, tinggal semakin berkurang ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Karena untuk hari ini kita akan membahas tentang beberapa soal UTBK Bahasa Indonesia tahun 2017. Untuk ujian, Nak, kemarin saya udah berikan kepada teman kalian yang ada grupnya dengan saya, yaitu Nobel dan Alfa. Kalian yang di Alexa sama Faraday, tolong kalian buat juga grup seperti itu. Jadi nanti kalau ada informasi tentang bahasa Indonesia, saya bisa langsung ke kalian. Jadi untuk yang remedial itu kalian coba periksa kembali soal ujian yang ada di psikologi itu. Saya sudah memberikan item ketiga untuk kalian untuk mengerjakannya. Berikut dengan tugas-tugas kalian, tugas-tugas ujian ya, tugas kuis, evaluasi itu dipenuhi karena nilai kalian akan berpengaruh besar untuk rapot nanti. Jadi hari ini saya lihat dulu siapa aja yang ada di sini. Ada Cherry, Aulia, Dewi ya, dan Rahmi. Selebihnya ini ada guru. Karena mungkin terlalu lama ya. Oke, kita bahas langsung. Nah, perhatikan Nak, di sini saya langsung memberikan satu contoh soal. Di sini ada 7 soal nanti yang akan kita bahas. Nah, yang dipertanyakan untuk yang di nomor 1 ini adalah apakah inti kalimat ketiga dalam paragraf tersebut ya. Maka yang ditanya adalah inti dari sebuah kalimat. Masih ingat nah, inti dari sebuah kalimat terdiri dari apa saja? SPO, Mem. SPO ya. Jadi harus ada, yang wajibnya itu harus ada S dan P. Kalau O dia tergantung kepada siapa? Pada predikatnya kan. Kalau dia predikatnya itu transitif, berarti dia wajib pakai objek. Kalau dia predikatnya itu intransitif, berarti dia tidak memerlukan objek. Dan satu lagi, dia harus ada diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda titik, koma, tanda seru. Nah, itu untuk yang disebut dengan inti dari sebuah kalimat. Maka perhatikan yang di kalimat ketiga. Kan kita udah langsung baca soal, jadi nggak perlu baca paragraf secara keseluruhan. Pasalnya, Columbus yang dicatat dalam sejarah sebagai penemu benua Amerika ternyata tak pernah menginjakkan kakinya di Amerika Utara. Ya, itu kalimat ketiganya. Perhatikan optionnya. Kira-kira yang mana menurut kalian jawabannya untuk nomor 1 kali inti dari kalimat? Ingat ya, yang ditanya adalah inti kalimat, bukan kalimat inti. Ya, inti kalimat, bukan kalimat inti. Jadi kalau kalimat inti nanti hubungannya ke ide pokok. Karena yang di nomor 3 ini bukan kalimat inti, tapi kalimat penjelas. Nah, yang dipertanyakannya adalah inti kalimat. Kira-kira jawabannya yang mana? Rahmi tahu jawabannya? Enggak, Mem. Siapa? Apa jawabannya? Mem. E. Columbus penemu benua Amerika. Itu jawabannya. Saya iya, Mem. Kayaknya iya, Mem. Sebenarnya di kalimat ini pasalnya Columbus yang ada kata yang
Berarti kalau ada kata yang, ingat Raffi, itu kan konjungsi. Berarti kalimat yang nomor 3 ini termasuk kepada kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks apa? Hipotatik, ya kan? Namanya sekarang kan kalimat kompleks hipotatik atau kalimat majemuk bertingkat. Karena ada kata yang. Siapa yang diperluas di sini? Si Columbus. Columbus ini bertindak sebagai apa? Sebagai subjek. Berarti subjek yang diterangkan. Sampai mana diterangkannya? Columbus yang dicatat dalam sejarah sebagai penemu benua Amerika, katanya. Dah? Berarti itu kan semua untuk ke Columbus. Si subjek. Maksudnya bukan Columbus ya, untuk si subjek. Sementara yang kita butuhkan di sini adalah subjek, predikat, dan objek. Ya, subjek, predikat, dan objek. Berarti jawaban yang paling tepat apa? Kalau tadi kita jawab yang kamu tadi jawab D, dodol. Rahmi jawab apa? Tadi saya, Mem. Columbus penemu benua Amerika. Bukan itu. Karena di sini nggak ada pembahasannya. Ada pembahasannya penemu. Tetapi penemu di sini masuk dia ke dalam ini, yang perluasan si subjek. Maka jawaban yang paling tepat adalah apa? Columbus. Dari yang ini sampai di sini, ini kan masih perluasan si subjek. Berarti ini nggak kita pakai kan? Yang kita butuhkan adalah intinya. Apa intinya? Columbus tak pernah menginjakkan kakinya. Nah, itu dia. Karena setelah yang ini kan perluasan. Paham nggak, Rahmi? Debbie tahan nggak? Dewi tahu nggak? Paham nggak? Debbie paham nggak kira-kira? Jadi inti kalimat itu kan harus si subjek, predikat, dan objek. Sementara kata yang di sini berarti memperluas si subjek. Berarti dia masuk pada apa? Anak kalimat. Kenapa? Karena dia termasuk dalam kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks hipotatik. Ini pembahasannya ya. Jadi kan cukup berfungsi inti S dan P. Dan dengan membuang perluasan. Ya, dengan membuang perluasan. Ini dia ya yang ketiga. Pasalnya ini keterangan Columbus yang di sini masuk dia ke perluasan si Columbus. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian untuk berikutnya yang dipertanyakan adalah pernyataan mana yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Oke, ini nomor satunya ya, penulis buku Master Smith, How to Think Like Sherlock Holmes is. Ambil saya bahasa Inggris kan, sedikit. Nah, kalau ini apa jawabannya kira-kira? Dewi, kamu di sini ada, tapi kenapa nggak ada nih aktifnya ini? Dewi sehat? Dewi, Cherry? Rahmi, kira-kira apa jawabannya nih? Ini kawan kamu Aulia Rahmatun. Bentar, Mem. Bentar, Mem. Baca, Mem. Udah ini saya dah. Udah tercicit saya. Kenapa ya jawabannya itu?
yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Coba kita perhatikan ya. Tak sembarang orang bisa menjadi penipu. Semua orang bisa berbohong, tapi tak bisa semua bisa menipu. Peraih penghargaan Robert menyebut 3 hal dibutuhkan orang untuk penipu: psikopat, narsisme, dan Machiavellianisme. Sifat psikopat dibutuhkan penipu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa A? Kalau yang E, psikopat dibutuhkan dalam menipu, ini dia jawabannya di kalimat keempat, psikopat dibutuhkan penipu, ya kan? Yang D, semua penipu pasti bisa berbohong. Nah ini ya, semua orang bisa berbohong, tapi tak semua bisa menipu. Ya, tapi kalau penipu, nah, pasti bisa berbohong. Ada nggak di sini? Ada nggak? Ini yang tak sembarang orang bisa menjadi penipu ada. Yang B, orang yang pandai merayu dan melakukan muslihat bisa menjadi penipu juga ada. Jadi yang ini seorang penipu pasti memiliki sifat psikopat. Belum tentu. Ini gini loh. Di sini kan udah jelas ya. Berbohong. Tingkatan di atasnya apa? Penipu. Jadi kalau udah bisa menipu pasti bisa berbohong. Di atas penipu apa? Psikopat. Jadi kalau tadi disebut di sini semua penipu pasti bisa berbohong, benar. Tapi semua psikopat pasti bisa menipu. Tapi kalau semua seorang penipu pasti bisa memiliki psikopat juga belum tentu. Itu ada di teksnya. Dibutuhkan katanya. Ya, psikopat dibutuhkan penipu. Ya, itu jawabannya. Ya, ini pembahasannya. Pernyataan yang tidak sesuai terdapat di kalimat ke-7. Kemudian ini karena udah terlalu siang, jadi nggak apa-apa lah ya, kita lanjut aja, saya bahas aja. Nanti kalian tinggal tonton ya. Nah, yang ditanya di sini, apa pesan tersirat di balik teks yang ingin disampaikan penulis? Ada kan pesan tersirat dan tersurat. Jadi tersirat dan tersurat apa bedanya, Rahmi? Dewi, apa beda tersirat dan tersurat? Menurut saya kalau dia itu pesan tersirat itu dia nggak ditemukan melalui tulisan tapi kita sendiri yang menemukannya Kalau tersurat tertera. Kalau tersurat dia ada langsung dibacanya itu Oke, yang dipertanyakan adalah pesan tersirat. Kira-kira jawabannya yang mana? Media arus utama ataupun sosial berpotensi dijadikan senjata terorisme guna menyebarluaskan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Ketakutan dapat mudah muncul karena sebagian besar publik pengguna media masih belum bisa menilai keabsahan suatu informasi. Selain itu, media sosial juga menjadi wadah yang dekat dengan sangat efektif untuk menanamkan ide radikalisme. Sepertinya udah pernah kita bahas ini. Dengan propaganda tertentu, media sosial dapat mencuci otak para generasi muda dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang salah mengenai suatu hal. Untuk itu, literasi perlu ditingkatkan untuk menangkal ideologi sesat yang bisa jadi dibawa oleh media-media tersebut. Apa pesan tersirat di balik teks yang ingin disampaikan penulis? Yang A, wadah yang paling efektif dalam menyebarkan radikalisme adalah media. Yang B, ketakutan dapat disebarkan melalui media. Yang C, mewaspadai konten media yang dapat memicu radikalisme. Dan yang D, generasi muda mengalami pencucian otak. Dan yang terakhir, meningkatkan literasi untuk menangkal ideologi sesaat. Kira-kira mana yang paling tersirat? Yang mana, Nak? C, Mem. Ya? C, Mem. C. C. Iya, Mem. Itu yang A.
Tertera mem itu tadi di Iya, mem, ada. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah C. iya. Udah, berarti kan udah paham ya, yang A itu dia masuk dia ke tersurat. Kemudian yang B juga masuk ke tersurat. Kenapa? Dapat dia di mana? Di nomor 2. Ya kan? Kemudian yang D juga tersurat. Yang E juga tersurat. Ada dia di dalam teks. Ya kan? Nah, kalau yang C ada nggak disuruh mewaspadai di sini? Di teks ini. Di dalam teks ya, tersurat artinya. Maksud saya tertulis nggak di situ? Nggak ada, Mem. Nggak ada, maka jawabannya C. Ya, kita cuma 7 soal aja kok. Nomor 4. Nah, yang ditanya adalah kalimat yang menggunakan kata non formal dalam paragraf di atas adalah mana dia? Yang non formal berarti bukan non formal itu berarti resmi nak ya. Udah? Tahu jawabannya? Nomor 1 di atas ini ya. Ini dimulai, ini huruf kapital harusnya ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kenapa D? Perhatikan. Oh, ini pembahasannya. Tunggu. Kenapa kira-kira yang D? Ada kata apa di situ yang tidak apa namanya saya bilang tidak formal. Kira-kira. Aku ngajar loh dulu. Mana jawabannya? Udah dapat jawabannya nak? Tunggu saya lihat dulu ya. Sebenarnya ini jawabannya yang paling tepat itu adalah nomor 3 nak ya. Presiden abadi ini menggambarkan seperangkat tradisi pengkultusan. Harusnya ini nih yang salah. Pengkultusan ini seharusnya dia K-nya hilang ya. Kan dia mendapatkan awalan peng. Jadi pengultusan. K-nya hilang. Masih ingat dengan KTSP ya? Masih ingat nak dengan KTSP? Masih, Mem. Nah, jadi dia jawabannya yang paling tepat itu di nomor 3. Kemudian kita lihat nomor 5. Nah, di nomor 5 yang ditanya adalah kalimat manakah yang seharusnya mengakhiri teks di atas. Jadi
Perhatikan. Hubungkan dia dengan nomor 8. Namun angka ini kemudian menaiki menjadi 5% pada 2004 dan melonjak tajam menjadi 11% pada 2007. Ya. Menurut survei yang dilakukan tahun 2001, persentase obesitas pada anak Indonesia hanya 2%. Namun, angka ini kemudian menaiki. Jadi, kira-kira jawabannya paling apa? Yang paling tepat? Yang E nggak mungkin. Yang D, Mem. Yang A apa lagi? Yang B? Yang D, Mem. Yang D, Mem. Iya, yang B. Karena dia membahas mengenai apa? Kenaikan. Kenaikan. Ya, dia membahas mengenai kenaikan. Ini dia. Kemudian yang nomor 6, yang ditanya adalah kalimat manakah yang merupakan simpulan dari isi teks di atas? Ayo, mana kesimpulannya? Mana kesimpulannya, Nak? Yang paling tepat itu adalah gaya humor kaum milenial yang berbeda dengan generasi zaman dahulu memiliki 3 karakteristik. Jadi di sini dijelaskan 3 karakteristiknya itu apa saja, ya. Karena waktu kalian terlalu banyak hari ini, jadi saya pun nggak lama-lama, tinggal soal lagi kita ya. Soal terakhir yaitu ini dia, yang ditanya adalah ide pokok paragraf pertama adalah, kita tinggal melihat saja dari kalimat pertama dan kalimat yang keempat itu nggak ada dia bahas masalah penarikan kesimpulan di kalimat keempat, berarti apa? Kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Apa jawabannya? Iya, ini dia yang paling tepat, ya kan? Izin operasi travel oke, dihentikan. Kembali lagi, Nak, ya. Yang ditanyakan ide pokok paragraf pertama. Sementara yang di kalimat pertama ini kan kalimat utama. Lihat ada kata karena di sini. Berarti kalimat pertama ini juga termasuk dalam kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks situatif. Dan karena ini berarti anak dari kalimat tersebut atau klausanya. Yang ditanyakan ide pokok, berarti balik lagi nih, ide pokok kan hanya intinya saja. Intinya yang mana? Ya ini, kalimat inti ya, bukan inti kalimat. Kalau kalian nanti ditanya inti kalimat, dia hanya sampai ini, izin operasi travel oke, dihentikan, selesai. Kalau ditanya inti kalimat, yang ditanya adalah ide pokok atau kalimat inti, maka kalian tulisnya sampai di sini. Jasa keuangan OJK. Ya, paham, Nak, ya? Beda dari inti kalimat dengan kalimat inti. Kalimat inti itu sama dengan ide pokok, sama dengan tema yang berada di kalimat utama. Paham ya? Paham, Mem. Oke. Ada pertanyaan? Ini untuk pembahasan nomor 7, nanti saya berikan di sekolah kalian. Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada, Mem. Gak ada ya? Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Oh, sama-sama.